Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang software testing teknik atau pengujian perangkat lunak. Yang pertama, what is a good test? Sebuah tes itu bisa dikatakan baik jika a good test has a high probability of finding an error. Jadi dia dikatakan baik jika dia memiliki probabilitas yang tinggi dalam mengatasi sebuah kesalahan. Ya. Yang kedua, dikatakan tes itu baik jika dia tidak terlalu berlebihan, not redundant. Yang ketiga, tes yang baik harus terlihat lebih baik dari jenisnya. Dan yang terakhir, dikatakan baik, dia tidak terlalu sederhana ataupun tidak terlalu rumit. Jadi, bentuk suatu tes itu dikatakan baik kalau dia tidak terlalu simpel ataupun tidak terlalu kompleks. Test case design atau desain uji kasus. Dalam desain uji kasus ini ada objektif, kriteria, dan constraint, di mana dia itu untuk mengungkapkan kesalahan secara lengkap dengan usaha dan waktu yang lebih minimum. Jadi di sini ada pendapat dari Boris Bezer berdasarkan dari gambar bahwa bug lock in corner and congregated at boundaries. Kenapa? Bug mengintai dari sudut dan dia berkumpul di perbatasan. Jadi dalam kita melakukan desain uji kasus, kita harus lebih objektif dalam menentukan kriteria dan secara constraint. Jadi ketiga ini diperlukan dalam kita mendesain suatu uji kasus. Selective testing atau pengujian secara selektif. Di sini bisa kita lihat pada gambar bahwa kita harus mencari jalur yang lebih selektif untuk menyelesaikan masalah. Jadi bisa kita lihat yang berwarna putih itu merupakan selective path-nya atau jalur yang selektifnya dalam menyelesaikan suatu kasus. Selanjutnya ada software testing atau pengujian perangkat lunak. Dalam pengujian perangkat lunak ini dia ada dua, ada white box methods dan juga ada black box methods. Jadi ada dua, ada secara metode white box dan ada juga secara metode black box. Jadi bisa kita lihat pada gambar dalam pengujian perangkat lunak ini menggunakan dua metode. Di sini ada yang namanya pengujian secara lengkap, di mana pada pengujian ini terdapat 10 jalur yang memungkinkan jika kita ingin menjalankan 1 kali per milidetik. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, sehingga ini akan memakan waktu kurang lebih 3170 tahun dalam menyelesaikan tes program ini. Jadi dikatakan bahwa pengujian lengkap itu harus diselesaikan dengan memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada white box testing, pengujian secara white box. Di sini tujuan dari pengujian white box testing ini adalah agar kita memastikan bahwa semua pernyataan dan kondisi yang telah dilaksanakan itu tidak hanya satu kali. Ya, itu tujuan dari pengujian secara white box. Basis path testing, ya, pengujian jalur dasar. Pertama, kita akan menghitung kompleksitas dari siklometriknya sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keputusan yang sederhananya plus 1 dan jumlah area yang tertutupnya juga plus 1. Jadi dalam hal ini VG-nya sama dengan 4. Bisa kalian lihat pada gambar. Ya, di sana kita akan melihat jumlah keputusan sederhananya ada 1 dan jumlah area yang tertutupnya juga ada plus 1.
Selanjutnya ada kompleksitas siklometrik. Di dalam kompleksitas siklometrik ini, sejumlah studi industrinya telah menunjukkan bahwa semakin tinggi VG-nya, maka semakin tinggi pula kesalahan pada probabilitasnya. Jadi bisa dilihat di sini ada modul, di sini ada VG, di mana modul dalam rentang ini lebih rentan dalam mengalami kesalahan. Basis path testing. Dalam basis path testing ini, kita akan mendapatkan jalur yang independen. Karena VG-nya sama dengan 4, maka ada 4 jalur yang dapat kita selesaikan dalam masalah ini. Yang jalur pertama bisa kita lihat pada gambar. Kita ambil jalur 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Ya, karena ditentukan dengan 4 jalur, maka jalur pertama kita mengambil angka 1 menuju ke panah angka 2, angka 3, 6, 7, dan 8. Di 8 pada posisi selesai. 1 pada posisi start. Jalur yang kedua bisa kita lihat bahwa kita mengambil posisi 1 yang pertama menuju ke jalur kedua, ketiga, dan mengambil ke 5, baru ke 7, dan selesai di 8. Jalur yang ketiga, kita mengambil rute 1, 2, turun ke 4, ke 7, dan ke 8. Lebih simpel dari jalur 2 dan 3 dan 1. Dan terakhir, jalur yang terakhir sedikit lebih panjang, ada melalui jalur 1, 2, 4, 7, 2, 4, kembali ke 7, dan baru selesai di 8. Jadi pada jalur yang 4 ini kita sedikit berkeliling ya. Jadi bisa kalian lihat, akhirnya kita akan menurunkan kasus uji ini untuk menjalankan jalur ini. Jadi dalam kasus ini bisa menyelesaikan ke akhirnya dengan menggunakan 4 jalur ya. Itulah kenapa dia dikatakan terdapat pengujian jalur dasar. Selanjutnya ada kontrol struktur testing. Dalam pengontrolan struktur testing ini ada yang namanya pengujian kondisi, condition testing. Kenapa dikatakan ada pengujian kondisi? Karena metode desain kasus uji yang menggunakan kondisi logis itu yang terkandung dalam modul programnya. Ya. Yang kedua, ada pengujian secara aliran data. Karena memilih jalur uji program yang sesuai dengan lokasi definisi dan penggunaan variabel di dalam program. Jadi dalam pengujian struktur secara kontrol terdapat 2 kondisi, ada pengujian kondisi dan ada pengujian aliran data. Selanjutnya ada pengujian loop. Di sini pengujian loop itu ada 4. Yang pertama ada simple loop, jadi bisa dilihat pada gambar yang pertama, sangat simple. Yang kedua ada nested loop. Yang ketiga ada concatenated loop, dan yang terakhir ada unstructured loop. Jadi dalam pengujian loop ini ada 4 model, ada secara simple, ada nested, ada concatenated loops, dan juga unstructured loop ya. Di dalam pengujian loop ini yang sederhananya kita akan melihat kondisi yang minimum dalam loop sederhana ini. Yang pertama, kita akan melewati loop secara penuh. Selanjutnya, kita hanya satu melewati loop. Yang ketiga, 2 melewati loop yang kedua. Yang keempat, melewati loop yang M, N. Dan yang terakhir, kita akan menghitung N dikurang 1 dan N ditambah 1 dalam melewati loop-nya. Ya.
di mana N ini merupakan jumlah maksimum dari lintasan yang diperbolehkan. Pada pengujian nested loop, terdapat nested loop-nya yang mana kita akan memulai dari loop yang paling dalam, sehingga kita akan mengatur semua loop luar ke nilai parameter iterasi minimumnya. Ya, jadi kita akan mengatur iterasi minimum dari loop tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan tes minimal plus satunya pada tipikal dan maksimal min 1 untuk loop yang paling jauh sambil menahan loop luar pada nilai minimumnya. Jadi pindahkan satu loop dan atur seperti pada langkah yang kedua. Jadi kita dalam menentukan pengujian nested loop yang sangat sederhana ini, kita akan menahan semua loop lain pada nilai tipikal. Selanjutnya kita akan sampai pada loop terluar setelah dilakukan pengujian. Selanjutnya ada black box testing, ya. Pada black box testing ini ada recruitment, ada input, ada output, dan ada event. Pengujian dalam black box ini kita akan mengetahui bagaimana pengujian validitas fungsionalnya. Terus kita harus mengetahui perilaku dan kinerja dari sistem ujinya seperti apa. Kelas input apa yang akan menghasilkan pada test case yang baiknya nanti seperti apa. Dan apakah sistem sangat sensitif terhadap nilai input yang tertentu. Kita harus mengetahuinya pada pengujian black box ini. Terus kita akan melihat batasan-batasan kelas data yang akan diisolasi. Sehingga kita akan mengetahui juga kecepatan data dan volume data yang dapat ditoleransi pada sistem. Agar pengaruh kombinasi spesifik data pada operasi sistem itu bisa kelihatan. Itulah kenapa kita akan melakukan pengujian secara black box. Jadi dalam software ini ada dua metode yang digunakan dalam pengujian programnya, yaitu ada secara white box dan juga ada secara black box. Oke, sekian penjelasan dari saya pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.